Oke, ini masih membahas modul sebelumnya ya, modul di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, ini belum share screen ya. Saya bagikan seluruh layar ya. Oke, muncul share screen-nya. Nah, ini kalau pakai handphone atau smartphone, tablet boleh ya. Nah, ini pastikan terhubung di sini nih. Nah, ini kayak punya saya misalkan ini ya mobilenya. Nah, kalau dia belum nyambung di sini, berarti dicek dulu di sini device manager. Add new device, nanti dia akan mendetek gitu ya kalau masih belum terdetek. Nah, kemungkinannya bisa dicek kabel datanya ya. Yang pertama, kabel datanya betul nggak, atau yakinkah dia kabel data atau cuma ngecas doang gitu ya. Karena setahu saya ada juga yang dia bisa ngecas tapi dia tidak berfungsi sebagai data gitu ya. Nah, yang diperlukan di sini sebagai data ya, terutama ketika setting di sininya. Kan ketika masukin handphone atau smartphone ya, biasanya seperti ini kan kondisinya sebentar. Biasanya seperti nanti. Nah, seperti ini ya, muncul seperti ini. Ini artinya atau di settingan handphonenya di sini. Nah, di settingan handphonenya itu dia sebagai tadi suka mati aja. Dia bisa, nah ini ya, USB untuk transfer file atau suka ada. Nah, ini penambat USB untuk transfer atau untuk apa gitu ya, untuk mengisi daya tablet daya saja gitu ya. Pilih yang penambatan USB ya, penambatan USB. Nah, ini penambatan USB nanti muncul seperti ini. Itu kemudian juga nanti di pilihan pengembangnya, di pilihan pengembangnya itu kan ada aktif ya, kemudian dicek debugging USB-nya aktif enggak ya. Itu untuk yang mengkoneksikan ke handphone ya. Kita juga bisa mirror di sini, bisa ngecek langsung ya. Nah, ini. Ini bisa nggak sih? Nah, ini ya, bisa ngelihat langsung device kita di sini. Tapi yang muncul ya. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's ya begitulah ya, ini kayaknya harus di start ya, mungkin karena terlalu banyak yang ditampilkan. Saya 3 browser, kemudian juga ngerekam juga ya. Pokoknya seperti itu, kita bisa melihat physical device langsung di sini atau menggunakan emulator. Ya, jadi pokoknya dipastikan di sini terkoneksi di sini. Kalau masih belum berarti dicoba lagi. Karena kalau yang lain bisa, kalau punya kita nggak bisa berarti ada masalah gitu ya. Mungkin kabel datanya, mungkin settingan handphonenya gitu ya, mungkin yang lainnya. Biasanya pokoknya kabel data, settingan handphone itu aja sih. Ya, itu untuk yang mencoba di device langsung. Yang lainnya sudah menjawabkah? Yang lainnya masih ada pertanyaan?
Halo. I'll never be the same. Can't believe we found something this good. Ibu kalau kayak gini udah You're all I ever Kayak gimana? Coba di share screen. Bisa nggak? Ibu. Ini tapi harus ini katanya. I can't believe Gimana? started our friends. Di It's like we were meant to be lovers. Bentar, saya bisa All I lihat. wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. Vira ya. ya, Bu. Coba share screen bisa nggak? Take your time. Makes everything better. You were just on my mind. Now here we are getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya. Gimana? Kurang kelihatan. Apanya nih yang dilihatin apanya? Yang di sini kan terdapat ada Nah, itu nama. udah ada. Itu udah ada. Betul. Betul itu. HP-nya nggak nyambung, Bu. Ini udah nyambung, tinggal di atasnya aja. Di atasnya ini nih. Di Android Studio-nya bagian atasnya. Nah, ini di sini. Select device-nya. Masukin ke sini. Nah, ini kan mobile punya saya. Kalau tadi punya siapa? Vira itu Oppo. Tinggal di-select aja. Baru running. Ya. Coba. Ada nggak? Telepon tayaran dulu. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. Kalau yang lainnya gimana? Ada pertanyaan kah? Jadi nanti yang modul 1 itu dicobain defaultnya running atau tidak, kemudian lakukan modifikasi sedikit ya, tambahin nama aja, tambahin nama, kemudian title-nya rubah-rubah dikit lah. Ya. Kemudian coba untuk dibuild APK-nya. Itu yang modul 1. Kemudian yang modul 2, Lost in your eyes. yang modul 2 udah mulai ngetik-ngetik nih. Oh, it's Ya, yang like kemarin we've ya. always known it. Ish. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling Bu, is izin taking bertanya. over. Oke, silakan. Bu, kalau di sini yang bisa diinstal Android Studio-nya bagaimana lagi, Bu? I wanna savor Gimana? Kan udah diinstal Android Studio-nya, Bu. Oke, udah diinstal. Terus Terus selanjutnya bagaimana, Bu? selanjutnya cek Flutter SDK-nya. Oke. Ceritanya udah selesai nih nginstal Android Studio-nya ya. Buka Android Studio-nya. Ya, Bu. Bentar, saya close dulu ya. Buka Android Studio-nya, Android Studio. Nah, ini ya Android Studio, ceritanya udah ngebuka. Kemudian cek plugin. Yang di kelas udah bisa ya ngakses modulnya, bisa ya modul 3. Lanjut, ini Dart ya, kita cari Dartnya. Dartnya ini bahasanya bahasa yang digunakan di Flutter. Kemudian Flutter adalah framework yang akan kita gunakan di Android Studio. Nah, ini pastikan sudah terchecklist ya, artinya sudah di enablekan. Kalau sudah di enablekan pasti yang muncul adalah disable ya, kalau mau dimatikan. Tapi kalau masih belum di enablekan berarti harus di enablekan dulu. Nah, ini ya dua-duanya ya terchecklist. Oke. Udah, pasti perlu proses lagi ya, instalasi, dan biasanya perlu download. Jadi di Android Studio itu ketika install itu pasti akan melakukan download ke developerandroid.com ya. Itu ya. Jadi kita udah siap nih Android Studio-nya dengan pluginnya juga dan Flutter. Kalau sudah, kita cari
SDK Flutter-nya. Nah, SDK Flutter ada di mana? Di flutter.dev. SDK Flutter get start. Kemudian ini Windows. Pasti dominan Windows ya komputernya. Nah, ini download yang stabil ya, yang versi terakhir. Ini download, nanti akan diperoleh file zip seperti ini. Contohnya ya, tapi ini saya versi ke bawah 1 angka ya. Nah, ini versi 3221. Karena ini yang terbaru, biasanya muncul di sini, yang di website itu munculnya adalah versi yang terbaru. Nah, ini terbaru versi stabilnya tapi ya. Nah, ini hasilnya ya, ini zip ya. Nah, ini hasilnya zip, nanti diekstrak hasilnya seperti ini. Jadi dibiarkan default namanya ya, karena supaya kita tahu ini versi berapa yang kita gunakan. Nah, kalau sudah diekstrak, baru kita kopas ke sini, ke project atau directory tempat kita menyimpan project Flutter ya, project Flutter katakanlah di sini ya. Sekali lagi jangan pakai spasi ya. Kalau bisa huruf kecil semua supaya aman. Nah, ini ya, saya simpan di sini 3221 stable. Nah, ini SDK-nya supaya nanti ketika ditanya di Android Studio mana SDK-nya, kita tidak susah mencari. Nah, nanti karena ketika create project, kalau udah sampai di situ, berarti kita siap bikin project baru. Oke, silakan. Waalaikumsalam. New project, kemudian ini SDK-nya ditanya. Ini SDK yang dulu ya, kita akan pakai SDK yang baru. Sampai Flutter, oke. Kemudian next, nama projectnya apa ya, unik ya, artinya tidak boleh ada yang sama. Kalau misalkan my first atau my project atau Flutter pertama atau Flutter 01 bolehlah ya. Oke, itu kemudian ini nama domain. Kalaupun tidak punya domain tidak masalah, ngarang juga. Kemudian nextnya ada create Flutter-nya ya, nanti akan muncul project default-nya. Gitu, menjawabkah? Nanti saya kirim juga videonya ya, video masuk ke SDK Flutter, karena di Google Classroom yang udah saya upload di modul 1 ini lumayan udah banyak ya. Nah, ini download Android Studio, walaupun ini video lama tapi kurang lebih download dan install Android Studio ya seperti itu, cuman beda versi aja. Kemudian ini, nah kalau misalkan bingung dengan video, ini ada dari Android Studio-nya ya, manualnya langsung install Android Studio. Ini juga bisa dimanfaatkan. Kalau ini YouTube yang saya buat tapi video lama, ini juga kalau ini manual dari Android Studio-nya, kalian bisa cek. Nah, ini cukup lengkap ya. Asalnya tidak ada video, tapi ini sudah ada video-videonya. Tapi memang bahasa Inggris. Kalau mau di bahasa Indonesia kan ya tinggal diterjemahkan aja ya. Itu kemudian, nah satu lagi untuk yang sampai hari ini belum sama sekali praktikum membuat aplikasi mobile, karena kita materinya adalah membuat aplikasi mobile ya, mobile programming. Tapi yang kita udah masuk ke frameworknya, saya kasih solusi. Kalian bisa buat aplikasi mobile di App Inventor, jadi nggak ada yang namanya instalasi, tapi kalian bisa buka di browser App Inventor. Nah, ini ya, App Inventor MIT Edu. Tuh. Nanti tinggal masuk aja ya. Ini sudah masuk soalnya sini. Coba kalau kita sini ya, appinventor.mit.edu ya. Nah, ini kalau yang misalkan sudah diusahakan nih komputernya, saya punyanya cuma segitu-gitunya ya, maksudnya memorinya kurang gitu ya, jadi dipaksain juga nanti akan panas gitu ya, ngehang. Nggak usah dipaksain, buat aja di sini create app, nanti kalian login menggunakan akun Google ya. Ya, saya tidak akan teruskan karena saya udah punya di sini. Itu silakan ditonton videonya, karena untuk
App Inventor ini tidak ada pembahasan khusus sebetulnya ya, karena materi kita sebetulnya ke Flutter. Tapi saya anggap kita menggunakan framework App Inventor. App Inventor juga bisa dikatakan sebuah framework ya, platform. Gitu. Kemudian ini ada cara bagaimana saya memperoleh aplikasi hasil aplikasinya, output dari aplikasi mobile ini yang sudah saya buat, APK-nya. Nah, ini ada yang sudah kalian buat di App Inventor. Tapi tentu saja saya merekomendasikan kalian bekerja di Android Studio dengan Flutter ya, sesuai dengan mata kuliah kita. Tapi karena saya perlu nilai, sekali lagi saya harus menilai dalam artian ada bukti, data, fakta gitu ya, yaitu hasil praktikum kalian. Jadi harus ada tetap. Nah, ini buatlah di sini kalau misalkan tidak bisa dengan Android Studio ya. Jadi tetap ada yang dikerjakan ya, jangan sampai nanti tidak ada sama sekali. Atau yang terakhir ya, yang akan saya tawarkan solusi yang terakhir nih. Saya ada laptop misalkan, tapi misalkan kendala jaringan dan sebagainya, sehingga App Inventor pun tidak bisa saya akses. Kalau begitu bikin saja esai ya, esai sesuai modul. Misalkan ini yang pertama adalah modulnya mengenai apa? Mengenai pengenalan mobile programming framework dengan Flutter. Nah, dengan kalian membaca modul ini, modul 1, kira-kira apa sih yang dipahami ya? Bikin kesimpulannya saja gitu ya. Kalau tidak bisa sama sekali praktikum dengan Android Studio, tidak bisa dengan App Inventor juga tidak bisa, nah saya harus menilai, tetap harus ada hasil praktikumnya. Jadi kalian coba bikin kesimpulan apa yang dipahami dari modul ini, minimal 1 halaman lah ya, sampai 5 kata gitu, sulit tapi apa yang dipahami menurut pemahaman kalian ya. Flutter itu apa, framework itu apa, kemudian aplikasi mobile itu apa, bahasa yang ada dalam Flutter apa ya. Itu yang kedua juga sama ya, kalau tidak bisa praktikum silakan dibuat esainya lagi mengenai widget dasar. Kalau misalkan bisa dengan App Inventor, silakan sesuaikan, bikin layout seperti hasil praktikum di sini. Nah, ini bikinnya gini ya, kira-kira lah ya. Saya rasa kalian bisa explore, karena App Inventor ini dibuat untuk belajar ngodingnya anak-anak ya. Anak-anak kalau mau bikin App Inventor menggunakan kalau mau bikin aplikasi mobile menggunakan App Inventor, dominannya anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga menyukai App Inventor. Itu untuk yang modul 2, dan yang ketiga, modul 3 adalah tentang row, column, dan list ya hari ini. Saya sekalian menjelaskan. Saya sekalian menjelaskan yang ada di kampus ya, karena yang di kampus juga tetap harus ada penjelasannya. Tapi sebelumnya sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu untuk yang online khususnya ya, mengenai modul 1 dan 2. Kemudian hasil tadi yang saya tawarkan solusinya ya. Jadi jangan sampai nanti selama kalian perkuliahan kita dalam 1 bulan ini, yaitu 7 pertemuan dengan UTS dan UAS, tidak sama sekali mengumpulkan hasil praktikum. Berarti nanti sia-sia ya. Ada malahan nama-nama yang saya lihat tahun sebelumnya udah ada ya, dan sekarang ikut lagi. Jangan sampai terus-terusan ikut tapi tidak ada hasilnya. Kerjakanlah ya, kerjakan sesuai yang tadi saya bilang, karena saya harus tahu kemampuan kalian sampai mana ya. Jadi dari seperti apa sih kalian memahami materi dari mata kuliah ini gitu ya. Tapi saya tetap berharap kalian bisa mengerjakan semuanya di Android Studio dengan Flutter tadi ya. Begitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan yang online. Mau tanya Bu, kalau Ya, kita silakan. mengerjakan project, misalnya kan tadi kalau dapat kan ada kabel data, kalau nggak ada kabel data gimana Bu? Misal apa ke HP gitu disambung. Kalau ngecas pakai kabel data nggak? Ya Bu, cuman kan cas HP ini kan dipinjam sama teman,
Tapi hilang sama dia Bu, jadi dia satu berdua sama temen yang di kos gitu Bu. Kalau nggak ada kabel data ya pakai emulator aja ya. Oh ya udah, kasih Bu. Pakai emulator atau pakai web ya, yang versi web. Ya. Gitu. Yang lainnya? Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, silakan Han Happy. Iya Bu, izin bertanya Bu. Oke, silakan. Iya, saya kalau Android Studio-nya itu dulu memang ya suka lah Bu gitu kan Bu. Cuman cara pengembangannya nanti kalau misalnya main database kita bisa main di Exam itu Bu. Untuk database, iya nanti kita akan di Exam. Kemudian ada di SQLite ya, SQLite dulu. Baru nanti ke Exam. Itu namanya pakai web server. Kalau misalkan mau database menggunakan web server, kita bisa menggunakan Exam sebagai toolsnya. Nah, jadi seolah-olah kita punya server sendiri ya, atau kita bisa pakai Firebase. Ya, gitu. Ya. Oke. Untuk database sih nanti ya. Coba, saya nggak ada ya. Oh ada di persistensi ya nanti persistensi. Nah nanti mungkin ada contoh ya, contoh project lah menggunakan SQL Server, atau misalkan kalau tadi udah ada pertanyaan exam nanti insya Allah saya masukkan contoh project dengan web ya. Jadi kita mengambil data dari web kita gitu ya ceritanya. Gitu ya, Hanapi. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu pembahasan modul hari ini ya. Sambil jalan saja, nanti kalau misalkan di pertengahan saya menjelaskan, ada pertanyaan langsung boleh. Hari ini kita masuk ke kolom row, kolom, dan list. Jadi baris, kolom, sama list ya. Jadi ini sesuai dengan kalau kita lihat di sini ya, di Flutter.dev itu jadi yang awalnya yang kalau saran saya ya, ketika kalian sudah punya, untuk khususnya untuk yang sudah punya basic programming ya, ini sangat bagus sekali. Jadi Android Studio-nya sudah ready, Flutter-nya sudah oke, kemudian kalian juga sudah paham mengenai programming, langsung saja coba write your first app yang ada di Flutter.dev-nya ini. Nah ini, kalau ini sudah berhasil, berarti kalian tinggal masuk ke step berikutnya. Step berikutnya adalah mencoba ini, nah sampel and demo. Jadi sampel and demo di dalam Flutter.dev ini banyak. Nah silakan dicoba semuanya. Kalau di sini udah lengkap gitu ya. Penggunaan API GPS, kemudian ini juga list udah ada gitu ya, contoh-contoh aplikasi lainnya juga ada contoh-contoh, bahkan untuk games juga ada ya. Itu kemudian yang nextnya, yang hari ini akan kita bahas adalah mengenai user interface atau di layout tools-nya ya. Nah ini materinya kita ambil dari sini. Jadi kenapa saya selalu mengambilkan ini Flutter.dev ya, karena memang dokumentasinya ada di sini ya. Jadi inilah kelebihannya kita menggunakan Flutter, dokumentasi atau manualnya ada semua di sini. Jadi kalian bisa lihat di Flutter.dev bagian layout khususnya. Nah ini sama persis dengan yang di modul ya, cuman kalau di modul saya menggunakan bahasa Indonesia dan lebih simpel ya penjelasannya. Nah ini karena kalau yang di website itu mungkin ada tambahan video, kemudian ada revisi ya, ada revisi materinya, mereka selalu update gitu. Nah kita lihat yang di modul saya ini. Jadi yang pertama ini adalah ini kita menggunakan, jadi kita ketika akan membuat layout di Flutter itu kita harus paham dulu. Nah ini ya, ini kan mungkin kita akan mengambil ini sebuah icon, kemudian ini sebuah teks gitu ya. Ini juga sama icon, ini sebuah teks, ini juga icon, ini teks. Nah bagaimana cara menyimpannya? Misalkan kita akan menyimpan seperti ini. Berarti ini adalah ada di kolom ya, di kolom, satu baris ya, satu baris dengan 3 kolom. Jadi satu baris, ini satu baris, kemudian 3 kolom. Nah di dalam kolom juga ada baris ke bawah, kan ada icon sama teks gitu ya, sama ini juga icon dan teks, icon dan teks. Nah
Nah, implementasinya bisa kalian lihat di icon widget seperti ini. Nah, tadi ada barisnya ya, ada kolomnya, dan di dalam kolom juga ada ini bisa menggunakan row, tapi karena di sini yang digunakan adalah kontainer. Kontainer ini mirip-mirip sebetulnya sama dengan widget lain ya, widget lain selain row and column, tapi tidak menggunakan row and column. Jadi kontainer ini juga untuk teks bisa menggunakan kontainer gitu ya. Kalau di sini lebih detail ya sebetulnya. Nah, kontainer juga sama ya. Kontainer itu ya untuk menyimpan selain row and column. Nah, kemudian kalau list yang bagaimana list? Kalau list itu yang ke bawah, nah, kita lihat di sini. Nah, kalau ini kan ini ada title ya, ada judul teks gitu ya. Kemudian ada image. Kemudian ada ini satu row ya, ini satu row. Kemudian ini row kedua. Kemudian ini row ketiga. Row ketiga ini teks. Nah, kalau yang row pertama ini ada kolom, kemudian ada row ya. Kalau yang row kedua tadi ini ada kolomnya berisi icon dan teks. Jadi ini kalian harus bisa menerjemahkan seperti ini ya. Kenapa? Karena ini berurusan dengan isian codingnya nanti. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa menerjemahkan, pokoknya asal bikin aja gitu ya gambarnya seperti ini, ya nanti sulit ya ketika ngodingnya. Kecuali kalau kalian memang sudah punya kodenya gitu ya, tinggal dipahami aja sih nggak. Kalau paham sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak mengerti sama sekali, saran saya dipelajari dulu, dipecah ya, dibaca lah minimal ya. Oh, ini terdiri dari image gitu ya. Ini menggunakan list view yang terdiri dari image, kemudian terdiri dari row 1, 2, dan 3 gitu ya. Kalau dipecah seperti ini. Ini row 3 ini berisi teks aja, teksnya teks panjang. Gitu ya. Itu jadi implementasi row and column itu seperti itu, dan list ini dari atas sampai bawah ini adalah implementasi list. Jadi satu halaman ini dia sebetulnya menggunakan list, dan kelebihan list di Flutter itu ada scroll view-nya. Kalau kita tidak menggunakan list, misalkan hanya image row gitu ya, teks itu list scroll view-nya nggak akan muncul. Karena kalau scroll view tuh kalian kan suka lihat ya, aplikasi mobile itu ada yang landscape, ada yang portrait. Nah, kadang-kadang ketika di portrait ini kelihatan semuanya, tapi ketika di landscape kan kepotong ya. Nah, itu fungsinya scroll view. Kalau scroll view kita bisa lihat scroll ke bawah. Nah, dengan list otomatis kita menggunakan scroll view. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini menggunakan list? Nah, sesuai dengan di codingannya yang ada di sini. Karena ini sebetulnya kalau kita mau lihat ya codingannya semuanya. Nah, ini kalau misalnya mau belajar pecah-pecah lagi, ini bisa dipelajari ya, karena di sini ada detailnya. Banyak ya, banyak banget sebetulnya contoh-contohnya. Tapi yang akan kita gunakan hari ini, praktikum hari ini adalah, nah ini list ya, grid view, list view, lebih lengkap ya. Project hari ini cuma simple aja yang tadi. Tadi di Flutter layout ini lebih lengkap ya, nanti saya masukin. Untuk yang mau ini ya, untuk yang mau belajar lebih lanjut. Gitu ya. Kalau ini widget dasar. Kalau widget dasar yang modul 2 itu saya rasa cukup lah ya untuk pemula. Oke, kembali ke sini. Jadi nanti ketika bikin project, saya anggap ini udah bisa ya, karena yang di kampus sudah bisa ya. Kalian bikin project baru, kemudian nah ini menambahkan image. Kemarin udah bisa ya. Kemarin menambahkan image sudah bisa ya. Nah, kalau sekarang saya hanya menambahkan directory aja, directory image. Nanti isinya tetap ya harus dipanggil sesuai nama
filenya. Jadi ini hanya direktorinya saja. Jadi artinya kalau kita mau masukin 5 file pun tidak perlu dipanggil di sini karena sudah memanggil direktorinya, yaitu directory image. Jadi boleh ya seperti ini, image aja gitu, tanpa kalau kemarin kan detail ya sama filenya gitu, JPG atau PNG. Dan satu lagi adalah WR Launcher ini untuk tadi ya, karena ini contoh aplikasinya buka WhatsApp, kemudian buka website juga, nanti kita menambahkan WRL Launcher. Jadi ada 2 apanya? Nah, ya, PubSpec. Coba ini menyimpannya di dependensi, kemudian satu baris sama Flutter. PubGet. Ya, dependensi. Di sini tambahkannya. Nanti kita cek lah ya. Bentar saya menjelaskan dulu ini. Itu di PubGet. Pokoknya perhatikan posisi ya, jangan lebih jangan kurang, ini harus satu baris satu tab sama Flutter. PubGet, kemudian ya PubGetnya ini PubGet image tadi ya, asset image sama URL launcher. Nah, nextnya adalah masuk ke main.nya seperti ini. Jadi tinggal diikutin. Ini link ini sesuaikan dengan punya kalian ya. Kalau ini kan nomor WhatsApp punya saya, kalian kan punya nomor handphone sendiri ya, masukkan punya sendiri. Kemudian kalau misalkan ini yang saya masukkan adalah website ya. Kalau misalkan kalian tidak punya website, bisa pakai sosial media, misalkan IG atau apapun lah ya, atau YouTube gitu ya, bebas lah ya pokoknya. Atau misalkan kalian punya WordPress gitu ya, atau website favorit gitu ya, bebas lah ya. Karena ceritanya ini baru contoh aja, atau kalian sudah punya website bisnis gitu ya, silakan, bebas lah ya. Pokoknya sesuaikan kontennya dengan punya kalian, karena di sini masih konten punya saya. Nah, selanjutnya ini seperti ini ya, kurung buka kurung tutup. Nanti titiknya nggak usah diketik ya, karena ini kan di close ya ceritanya. Jadi kurung buka kurung tutup. Jadi ketika kalian bikin kurung buka kurung tutup, kurung tutupnya jangan ketinggalan supaya tidak lupa. Titik-titiknya berarti artinya ini masih ada isian gitu ya. Nah, ini kalau diisi void main ini adalah isinya ini ya, gitu ya. Kemudian yang ini yang kedua, class my app, isinya ini ya, isinya ini ya. Kemudian nextnya adalah begitu seterusnya ya, bisa ya. Yang di kampus ini udah paham ya, sama dengan modul kedua kemarin kan saya bikinnya seperti ini ya. Ya. Hah? Kenapa? Udah beres. Oh gitu? Udah selesai. Modul, oh belum mulai. Ya modul 2-nya udah oke ya. Oke, lanjut aja. Gitu. Maksudnya cara saya ngasih modulnya seperti ini ya, screenshot supaya ngetik sih, supaya bisa dibaca juga. Kalau misalkan kopas kan tinggal copy paste, kadang-kadang kita nggak baca gitu ya. Dan bahayanya kalau tidak mengerti. Kalau misalkan mengerti dengan kopas silahkan, tapi kalau misalkan tidak, ya caranya seperti ini ya, diketik banyak banget yang ngetik. Dan ini bukan ngetik seperti Word ya, kalian harus perhatikan kurung buka, kurung tutup, kemudian jangan sampai ketinggalan koma juga ya, jangan sampai ketinggalan kutip, tuh. Pokoknya harus satu pasang. Lanjut, lumayan banyak codingnya. Nah, kalau sudah selesai seperti biasa, dilakukan running untuk ngetes hasilnya seperti apa. Kalau sudah oke, nggak ada masalah, kalian suka, build dan upload APK-nya. Gitu ya. Itu kemudian saran
nanti di APK itu saya minta di rename itu kenapa? Karena saya suka running di Google Drive langsung. Kadang-kadang suka nggak tahu gitu ini punya siapa gitu ya kalau nggak di rename. Mending kalau misalkan ketika running ada namanya gitu ya di aplikasi Flutternya gitu ya. Tapi kalau misalkan running ternyata nggak ada namanya, agak susah gitu ya. Ini punya siapanya gitu. Ya, kemudian ini kalau misalkan kalian udah praktikum nih, ternyata runningnya gagal, build-nya juga nggak berhasil, jadi screenshot aja ya. Pokoknya saya tahu bahwa kalian mengerjakan praktikum atau perkuliahan hari ini. Kenapa? Ini supaya nilai formatif dan nilai tugasnya ada, nggak kosong. Ini contoh hasil running di emulator ya. Ini di emulator loading aja ininya email websitenya, tapi ketika dicoba di website nggak ada masalah, dicoba di handphone pun nggak ada masalah ya. Kemudian ini contoh screenshot hasil praktikum ya. Misalkan saya udah kerja nih banyak, cuman nggak berhasil ya, di screenshot aja seperti ini ya. Misalkan berhasil running dengan emulator atau berhasil running dengan website, tapi dengan emulator misalkan gagal atau masih gagal, kemudian build-nya juga gagal misalkan ya. Gitu ya, pokoknya saya tahu dapat laporan lah hasil praktikum kalian ya. Praktikum mandiri terutama yang online ya. Kalau yang di kampus sih saya mungkin bisa lihat ya, tapi tetap ya harus ada dokumentasi. Karena siapa tahu mungkin kalian mengerjakan di lab tapi tidak diupload hasilnya. Yang minimal ada screenshot lah ya. Ini Bu, saya ngerjainnya sampai sini misalkan belum selesai. Ada screenshot ya. Jadi nanti ketika saya cek satu-satu, nah ini ada APK-nya banyak banget ya. Satu aja ya. Oke. Nah ini lebih lengkap ya. Ya. Nggak usah banyak-banyak, APK-nya satu aja ya. Kalau misalkan salah yang sebelumnya dihapus. Nah, ini masih banyak ya yang belum mengumpulkan. Jadi dari mulai modul 1 yang belum mengumpulkan masih banyak, yang udah oke, setengahnya ya. Kemudian modul 2 makin sedikit ya, yang belum makin banyak. Kemudian hari ini modul 3 gitu ya. Jadi segera bertindak karena besok udah UTS ya. Jadi tadi ya, kalau misalkan sekali lagi kalau Android Studio-nya tidak bisa diinstal sama sekali di laptopnya masing-masing, gunakan App Inventor. Silakan sesuaikan tampilannya dengan yang ada di modul ya. Mirip-mirip lah, nggak sama juga nggak apa-apa. Pokoknya kalian ada usaha, oh saya udah bikin nih aplikasi mobile tapi dengan App Inventor misalkan. Kalau misalkan tidak juga bisa dengan App Inventor, kalian bikin kesimpulan dari modul 1, apa yang kalian pahami tentang modul 1, modul 2 apa, modul 3 dan seterusnya ya. Begitu ya. Karena sekali lagi saya harus ada penilaian untuk formatif dan tugas ya, walaupun kalau absen kan itu urusan akademik ya, tapi tetap nilai formatif dan tugas itu dari saya, dari dosen ya, dari dosen pengampu. Itu ada yang bertanyakan dulu? Yang online atau yang di kampus ada yang bertanyakan? Masih lanjut ya. Besok UTS, saya belum ya, nggak bisa build APK, tapi running udah oke. Running nggak? Nah, di screenshot aja. Saya berhasil runningnya di web gitu. Di emulator running nggak? Belum cobain ya. Kalau gitu kasih catatan aja, di emulator saya belum coba, kemudian build-nya masih gagal. Kasih catatan aja ya. Jadi tapi saya tetap tahu kan kalian mengerjakan. Ya, karena pemahaman dari mulai download, diinstal itu bagian dari
proses kita membuat aplikasi atau melakukan programming untuk aplikasi mobile ini ya. Jadi, kemudian kalau sudah Android Studio-nya terdownload dan install, masuk ke Flutter-nya karena sesuai dengan mata kuliah kita yaitu framework dengan Flutter. Kalau misalkan tadi saya sudah kasih solusi tidak bisa dengan Android Studio, silakan menggunakan App Inventor. Berarti masih ada cara ya untuk memahami bagaimana membuat aplikasi mobile walaupun tanpa ngoding, tapi tetap logika pemrograman atau logika komputernya harus digunakan ya dengan App Inventor. Jadi tetap pola pikirnya, pola pikir atau logika komputernya tetap digunakan. Kalau belum bisa juga dengan App Inventor, berarti kemampuan membaca kalian atau belajar kalian yang akan dijadikan penilaian. Gitu ya. Begitu? Ada yang bertanyakan? Lagi? Yang online? Silakan, ada yang bertanyakan? Gak ada? Gak ada yang tanyakan? Aman? Bisa? Silakan. Siapa dulu? Bu, izin bertanya. Oke, Tria Jaya. Silakan. Kalau ada garis bawahnya itu salahnya di mana ya, Bu? Garis bawah gimana? Ada garis bawah di bawah teksnya, Bu. Di mana? Halo? Halo? Iya, gimana? Ada Tria mau ngapain? garis bawah. Ini, Bu. Garis bawah. Mau ngapain? Coba mau ngapain? Mau bikin project atau mau apa? Mau ngodingnya atau mau build APK-nya atau mau running atau Yang apa? apanya, Bu? Yang create kontainernya, Bu, yang modul 2. Modul Udah 2. diketik tapi ada garis bawahnya, Bu, di bawah teksnya. Oke, coba di screenshot. Screenshot maksudnya gimana? Screenshot, coba bisa di screenshot nggak? Kirim WhatsApp. Oh, bisa, Bu. Mana ya? Gimana? Tunggu, Nggak Bu. bisa? Gitu ya, kalau ada error di screenshot supaya saya tahu ini saya banyak WhatsApp ya. Oke, di screenshot ya supaya saya lihat. Terus ada ya. Oh, ini masih merah ya. Nah, ada garis merah kontainer, kemudian box. Kurung buka. Sebentar, ini ada kurang ini nih. Ini punya si box, kemudian ini kontainer, oke. Kemudian ini. Ini masih belum selesai ya. Belum, Bu, tapi itu udah ada garisnya, makanya belum dilanjutin. Dilanjut dulu, soalnya ini masih ada terusannya ya. Tapi Kalau kalau tidak ada yang classroom sampai itu, Bu, yang kontainernya. dilanjutkan aja. Kalau ini sama persis, ada yang kelewat nggak? Sama persis, Bu. Udah dicek. Oke, kalau udah dicek nggak ada masalah, dilanjut aja ya, karena ini belum selesai. Oke.
Tapi ini sebentar, ini kayaknya kurang deh, ada yang salah, ada yang kurang gitu ya. Dan saya buka lagi ya. Saya buka juga punya saya. Yang create container ya, ini ya. Nah, coba perhatikan. Siapa tadi yang bertanya? Iya, Bu. Vira. Nah, ini cara ngeceknya gini. Simpan di sini kursornya, ini tutupnya gitu ya. Oh, ada tutupnya. Nah, ini tutupnya mana? Oh, ini ada tutupnya. Kemudian ini scaffold mana tutupnya? Nah, berarti ada yang kurang ya. Create container ini return new scaffold, kemudian coba dicek lagi ya. Kemudian ini body container. Nah, ini kurang buka body container. Baik, Bu. Dicek gitu ya, pasangan-pasangan tutup bukanya. Kemudian ini juga perhatikan pakai, kalau misalkan ketika ngetik, misalkan ini ngetik apa, ketika ngetik apa, ini kan kontainer di sini ya. Misalkan mau tambahin misalkan teks ya. Nah, ini pakai spasi, kontrol spasi, ada rekomendasi biasanya. Bu. Ini misalkan kayak gini nih, kontrol spasi. Nah, dia akan ngasih tahu ini lambat karena saya online ya. Kalau nggak ada berarti teruskan saja. Oh, nah ini ada ya kayak gitu. Suka ada pop-upnya gitu nggak? Nah, jadi ngetiknya lebih cepat ya. Kemudian mengurangi dampak salah ketik gitu. Jadi ketika ada pop-up, ikutin ya. Gitu ya. Tria, bisa dipahami? Oke. Ada lagi? Siapa? Hanapi, silakan Hanafi. Udah raise hand. Hanafi atau yang lainnya masih ada yang mau ditanyakan? Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind. Nggak ada yang mau tanyakan lagi? Cukup? Cukup jelas? Halo, cukupkah? Kubu. Cukup ya? Oke. Oh ya, sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan di grup ya, supaya nanti yang lain juga ketika ada kesulitan, siapa tahu sama gitu ya, kebetulan sama pertanyaannya, jadi di grup udah terjawab. Gitu ya, supaya meminimalisir chat. Ya, supaya nggak terlalu banyak menjawab chat lah. Jadi kalau misalkan nanti ada temennya, kebetulan sama nih punya siapa gitu ya pertanyaannya dan sudah terjawab. Itu ya, kalau sudah kita sudahi pertemuan online-nya, silakan langsung saja praktikum mandirinya dikerjakan di rumah masing-masing.
kemudian saya tunggu hasil praktikumnya dengan versi masing-masing tentunya ya, masing-masing. Silakan. Selamat belajar mandiri, karena kita online memang yang dituntut adalah kemandirian belajar ya. Seperti itu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya close present. Kemudian juga saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita foto dulu. Mana ya? Kalau ada yang mau open cam, silakan. Nanti setelah ini saya input absennya ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi besok, insya Allah. Selalu semangat ya belajar untuk meningkatkan kompetensi. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. I can already tell, oh, that this feeling is taking over.